Beating up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar genetika, kromosom, gen, serta molekul DNA dan RNA. Baik teman-teman, sekarang kita mempelajari tentang istilah dalam sains genetika. Yang pertama yaitu parental atau P, yang berarti induk. Biasanya digunakan untuk persilangan yang pertama, disebut sebagai induk atau tetua. Dapat dilihat pada gambar tersebut, parental berada di atas, yaitu sebagai induk. Kemudian yang kedua yaitu filial atau F, yang berarti keturunan, yang merupakan hasil dari suatu persilangan atau perkawinan. Nah, hasil dari persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama yang bisa disebut sebagai filial pertama atau F1. Kemudian generasi hasil persilangan kedua disebut filial kedua atau F2, dan begitu seterusnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut terdapat generasi F1 dan generasi kedua yaitu F2. Kemudian masuk ke istilah yang kedua yaitu gen. Dapat dilihat pada video tersebut bahwa gen terletak di lokus pada kromosom. Gen tersusun atas DNA, di mana informasi DNA disimpan sebagai kode yang terdiri dari 4 basa kimia, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kromosom adalah struktur pewarisan sifat di dalam nukleus. Bentuknya benang berwarna gelap yang dapat dilihat selama mitosis atau meiosis. Kromosom tersusun dari asam nukleat DNA dan protein, serta kromosom juga membawa gen. Jumlah kromosom dari suatu jenis makhluk hidup biasanya tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Kedudukan suatu gen pada kromosom terletak pada lokus, sedangkan pasangan alternatif gen pada kromosom homolognya disebut alel. Diploid atau 2N adalah kromosom homolog yang berpasangan atau 2 kromosom dalam satu set. Sedangkan kromosom haploid atau N adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Variasi merupakan perbedaan sifat yang tampak antara individu dalam satu spesies yang sama. Variasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variasi somatis atau variasi yang terjadi akibat pengaruh lingkungan, sifatnya tidak diturunkan, dan yang kedua yaitu variasi germinal, yaitu variasi yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi pada materi genetik pada tingkat gen dan dapat diwariskan. Contoh mutasi gen yang pertama yaitu sindrom hipertrikosis. Penderitanya mengalami pertumbuhan rambut yang tidak wajar. Contoh yang kedua yaitu sindrom progeria, di mana menyebabkan seseorang mengalami penuaan dini dengan cepat. Yang ketiga yaitu sindrom Marfan, adalah kelainan jaringan ikat yang menyebabkan tulang tumbuh terlalu panjang dan membuat sendi menjadi longgar. Penderita sindrom ini cenderung memiliki tangan dan kaki yang panjang namun tipis. Fenotip adalah sifat yang terlihat dari luar, seperti bentuk, warna. Genotip adalah pasangan alel dari semua gen yang diamati. Dominan adalah sifat yang menutupi sifat ekspresi alelnya, sedangkan resesif adalah sifat yang tertutupi ekspresinya oleh alel dominannya.
Homozigot merupakan pasangan alel yang sama dari satu individu. Sedangkan heterozigot merupakan pasangan alel yang tidak sama dari satu individu. Gamet adalah sel reproduksi pada organisme. Gamet ini dibedakan menjadi dua, ada gamet jantan dan gamet betina. Zigot merupakan hasil pembuahan dari dua gamet antara gamet jantan dan gamet betina. Galur murni adalah organisme yang memiliki pasangan alel yang sama sehingga menghasilkan gamet yang fenotipnya sama. Baik, di sini memasuki poin terakhir yaitu cara mempelajari genetika. Nah, di situ ada 4 cara dan di situ ada bagan garis dari breeding. Di situ juga terdapat breeding sesama burung. Dan di sini ada 4 hal yang harus kita perlu perhatikan ketika memilih organisme sebagai bahan percobaan. Yang pertama, mempunyai daur hidup pendek. Yang kedua, mempunyai keturunan yang cukup banyak. Yang ketiga, mempunyai variasi. Dan yang keempat, mudah dilakukan. Melakukan breeding di sini tidak sembarangan breeding. Ketika memilih organisme harus genus yang sama. Tidak mungkin kita melakukan breeding harimau dengan burung misalnya. Nah, dari daur hidupnya pun sudah beda, apalagi jangka waktu atau siklus hidupnya. Yang kedua ada silsilah keluarga. Mempelajari penurunan sifat pada manusia lebih sulit daripada melakukan pada hewan atau tumbuhan. Dengan mempelajari ini, kita dapat mengetahui pola pewarisan sifat dari orang tua kepada turunannya. Seperti contoh, penyakit buta warna dan hemofilia. Dari sifat yang nampak pada morfologi manusia, kita dapat menelusuri penurunan sifat tersebut. Nah, seperti di atas, ada gambar merupakan pohon keluarga dari paling tua sampai paling muda. Bisa saja penurunan sifatnya itu turunan dari kakek atau nenek, bukan dari ayah ataupun ibu. Yang ketiga ada sitologi. Nah, cara sitologi ini dengan mempelajari struktur sel. Para ahli genetika dapat mempelajari sifat yang diturunkan yaitu dengan bantuan mikroskop. Kromosom yang terdapat di dalam inti sel lah yang membawa sifat yang diturunkan dan dapat diketahui bentuk, jumlah, dan sifatnya. Bentuk dan jumlah kromosom dapat diamati seperti gambar di samping saat terjadinya pembelahan sel, terutama pada tahap metafase melalui pemetaan kromosom. Yang terakhir ada analisis biokimia. Melalui analisis biokimia dapat diketahui susunan kimia dari kromosom serta gen yang terdapat pada kromosom. Beberapa pertanyaan seperti mengapa reaksi fisiologis pada tubuh seseorang albino berbeda pada orang normal telah dapat dijawab melalui analisis biokimia ini, yang ternyata albino ini tidak dijumpai suatu enzim yang memecah asam amino yang akan menghasilkan pigmen melanin yang membuat rambut hitam, kulit berwarna tidak pucat, bahkan iris mata yang hitam. Nah, mungkin hanya itu dari kami, cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.